Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Solihat, CGP Angkatan 7 SD Tulus Katika, Kota Bandung, akan menyampaikan tugas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Pendidikan adalah menuntun di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya bahwa pembelajaran atau pendidikan harus berinteraksi siswa sesuai dengan lingkungannya dan sesuai dengan zamannya. Pendidikan menghamba pada anak, maksudnya dalam pendidikan pembelajar atau guru itu harus memberikan tuntunan, bimbingan, pelayanan yang optimal pada anak, juga memberikan fasilitas yang dibutuhkannya. Pendidikan menyempurnakan budi pekerti sesuai dengan sosiokultural atau budaya. Teringat pada pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Oleh karena itu, sebagai pendidik, marilah kita gunakan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ingat sesung tulodo, yang artinya ketika kita berada di depan, ketika kita sedang memimpin atau menjadi pemimpin, maka kita harus bisa atau mampu memberikan teladan. Ingarsos yang kedua, ing madyo mangun karso, artinya ketika kita berada di tengah-tengah atau sedang bersama-sama, kita juga bisa memberikan inspirasi untuk membangkitkan kreativitas anak. Yang ketiga, tuturi handayani, kita juga mampu atau bisa memberikan dorongan, memberikan semangat untuk menggali potensi-potensi untuk berkreativitas. Pendidikan juga bertujuan di masa depan menjadikan anak menjadi pribadi yang humanis, selamat, dan bahagia. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, saya mempunyai anggapan atau berpendapat bahwa anak itu ibarat kertas kosong, kertas putih dan bersih. Dan dari pendidikanlah yang akan mewarnai kertas kosong tersebut. Dan dalam pembelajaran di kelas, saya beranggapan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada guru atau teacher center. Dan anak-anak harus mengikuti apa yang dikatakan guru. Juga dalam hal keberhasilan pendidikan, saya punya anggapan bahwa pendidikan yang berhasil itu ditunjukkan oleh nilai-nilai yang bagus ketika ulangannya, atau nilai-nilai yang bisa mencapai standar KKM yang telah ditentukan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, ternyata saya menyadari ada beberapa hal yang keliru dari pemikiran saya. Yang pertama adalah saya dulu menganggap bahwa anak ibarat kertas kosong. Tapi setelah mempelajari modul ini, ternyata anak itu bukan kertas kosong, tapi kertas yang sudah diisi, yang sudah terisi dengan kekuatan kodrat. Namun isinya itu masih dalam keadaan samar. Dan pendidikan adalah merupakan tuntunan
Maksudnya, pendidikan memberikan arahan dan bimbingan sehingga dapat menebalkan segala kodrat yang ada pada anak. Sedangkan pembelajar atau guru adalah sebagai pamong yang harus dapat menuntun dan memfasilitasi muridnya. Pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan keberadaan lingkungan anak tersebut dan juga perkembangan juga tuntutan zaman pada saat anak itu, pada saat sekarang ini. Pendidikan menghaba pada murid artinya bahwa saya sangat setuju bahwa ternyata maksudnya bahwa guru memberikan pelayanan, bimbingan, arahan yang optimal pada murid untuk menggali segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya coba menerapkan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama dengan cara merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Juga saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu seluruh aspek kita perhatikan dari afektif, kognitif, psikomotor, sosial, dan juga budaya. Murid saya anggap sebagai subjek pembelajaran atau student center. Jadi bukan objek. Ya, sekarang saya anggap murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru hanyalah sebagai fasilitator pembelajaran, di mana guru harus ikhlas, penuh kesabaran, selalu berpikir berpusat pada kebutuhan atau fasilitas murid. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mohon maaf dari segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.